Kekuatan doa dapat dilihat di sepanjang sejarah dalam Alkitab. Melalui doa, Ribka yang mandul dapat mengandung 2 anak kembar. Hizkia yang sekarat diberi tambahan 15 tahun lagi untuk hidup. Lazarus yang telah mati dibangkitkan. Oleh doa Elia, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sampai ketika ia berdoa kembali, barulah hujan mulai turun. Yosua berdoa, dan matahari dan bulan diam di tempat. Ada banyak sekali alasan untuk berdoa. Kita dapat memohon kepada Allah untuk menyediakan kebutuhan dasar kita dan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika kita menghadapi masalah atau bahaya dalam bentuk apapun, kita juga dapat berdoa agar Allah menyelamatkan kita. Dan apabila kita jatuh sakit, masalah psikologis atau patah hati, kita dapat memohon agar Allah menyembuhkan kita. Allah mendengarkan doa karena Ia peduli. Tidak ada doa yang terlalu kecil baginya. Kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya karena Ia memahami kita dan Ia senantiasa ada di sana. Di dalam Alkitab banyak sekali orang yang berdoa kepada Allah memohon pertolongan dan kemudian diselamatkan bahkan dari keadaan paling mengerikan sekalipun. Begitu juga Ia akan menolong kita apabila kita memanggil namanya. Alkitab memuat janji Allah bahwa apabila kita menyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa penuh kuasa karena Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya, karena Allah sendiri berfirman, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Jadi ketika Allah menjawab doa-doa kita tidak hanya menerima apa yang kita mohonkan, tetapi juga menerima kesempatan untuk mengalami kuasa-Nya dan bersandar kepadanya. Tetapi kuasa doa bukan hanya dalam hal menerima apa yang kita mohonkan. Tujuan doa yang jauh lebih besar dan lebih penting adalah agar kita diubah secara rohani. Kita dapat berdoa memohon pembaharuan rohani dengan pertama-tama memulihkan hubungan kita dengan Allah. Apabila hati kita dibebani dengan dosa dan rasa bersalah, kita harus bertobat dan memohon agar Allah mengampuni kita. Bahkan kalaupun kita tidak menyadari dosa-dosa kita dapat memohon kepada Allah untuk menyelidiki hati kita. Apabila ada dosa-dosa yang tersembunyi ketika kita berdoa, dan doa penuh kuasa karena Allah yang kudus dan penuh kasih dengan murah hati merangkul kita ketika kita mendekatinya dalam doa, seperti dinyatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pembaruan rohani dimulai dengan mengubah fokus doa kita dari diri sendiri kepada Allah. Sebuah cara yang efektif untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan mengucap syukur kepada Allah. Kapanpun kita berdoa, bukan hanya ketika doa kita telah dijawab. Lebih lanjut, kita dapat berdoa agar kehendak Allah digenapi dalam hidup kita dan juga di dalam gereja dan keluarga kita. Jadi, marilah kita berdoa agar kita semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenaan kepadanya, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Doa penuh kuasa karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Doa adalah sebuah cara agar kita membuka diri kepada kuasa Allah yang memperbarui. Dengan memohon pertolongan-Nya melalui doa, kita mengundang Allah untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Melalui doa, Allah memenuhi diri kita dengan kekayaan rohani, dan kita bertumbuh dalam keserupaan dengan diri-Nya. Shalom jemaat Tuhan.
Saya percaya jemaat sekalian sungguh merindukan persekutuan dengan Tuhan malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh menenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, teduhkanlah hati kami. Tenangkanlah pikiran kami ya Tuhan. Dan bukakanlah mata kami agar kami boleh berfokus kepadamu ya Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami memohon biarlah pada malam hari ini kami semua boleh merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada sukacita yang melimpah-limpah. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, hadirlah malam hari ini, jamalah setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menyapa, boleh menjamah, dan boleh memulihkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, mukjizat-Mu terjadi malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dan ketika kita menyembah Dia, kita merasakan ketenangan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini untuk menikmati penyembahan kita kepada Tuhan. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita menikmati Dia, menyembah Dia, memuji Dia. Katakan bersama, saat ini saat indah untuk memuji dan menyembah. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu ku rasakan
Dikasihi Tuhan, sungguh kalau kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, ketika kita menyembah Dia, memuji Dia dengan segenap hati kita, maka ada rasa tenang yang luar biasa, ada rasa damai yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita berdoa agar kita terus merindukan hadirat Tuhan, agar terus kita merindukan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Agar terus kita merindukan firman-Nya. Kita rindu dan haus untuk berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk boleh berdoa malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami pada saat hari ini bersatu hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon Tuhan kiranya boleh memberikan kami rasa haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Jiwa kami bagaikan tanah yang gersang, yang merindukan hujan ya Tuhan. Jiwa kami bagaikan tanah yang tandus dan kering ya Tuhan. Oleh sebab itu curahkanlah roh-Mu Tuhan kepada kami sekalian. Supaya kami sungguh-sungguh mengalami rasa haus dan rasa lapar itu ya Tuhan akan Engkau. Dan ketika malam hari ini kami berdoa, kami memuji Engkau. Kami mendengarkan firman-Mu, maka kami boleh merasakan kesegaran yang baru ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan tolong setiap kami, supaya kami pada malam hari ini boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, menikmati waktu demi waktu bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Daud pernah berkata, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepada Tuhan di dalam dunia orang mati? Artinya ketika kita masih hidup Bapak Ibu, ada banyak waktu yang Tuhan sediakan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu lebih bersyukur kepada Tuhan? Atau justru kita lebih mengeluh dan berkeluh kesah kepada Tuhan? Sebuah lagu mengingatkan kita, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru tiap pagi Tuhan sediakan untuk kita. Mari bersama kita menyanyikan pujian ini.
Boleh berdoa. Mari kita ungkapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan pujian kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas hidup yang Tuhan masih percaya kepada kita. Mari kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab hidup yang Tuhan berikan kepada kami lebih indah, lebih berharga daripada segala hal di dalam dunia ini. Bapa, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Keluarga yang Tuhan jagai, keluarga yang Tuhan lindungi. Kami bersyukur kepada Tuhan. Untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk kedua orang tua kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu. Oleh karena Engkau memberikan kami jaminan. Bukan hanya Tuhan untuk hidup yang hari ini saja, tetapi untuk hidup yang kekal Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Kami sungguh-sungguh berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena segala yang kami alami, segala yang kami miliki semua berasal daripada Tuhan. Jikalau kami ada, sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau memandang hidup kami berharga di mata Tuhan. Sungguh terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang begitu baik, yang sangat baik. Engkau Bapa yang sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bersaksi tentang seorang ibu yang saya kenal. Ibu ini begitu mengasihi Tuhan. Ibu ini sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Ibu ini begitu setia berdoa kepada Tuhan. Suatu kali, ibu ini bersaksi di dalam persekutuan doa. Ibu ini berkata, meskipun saya mengalami sakit kanker di dalam usus saya, tetapi saya begitu yakin dan percaya bahwa Allah mengasihi saya. Saya begitu yakin bahwa Allah beserta dengan saya. Sehingga ketika mengalami sakit penyakit yang luar biasa ini, saya tidak pernah mengalami kesusahan. Saya tidak pernah mengalami kesedihan. Tetapi saya merasakan ketenangan. Karena Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan. Dan ibu ini berkata, setiap kali dia menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kekuatan di Hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Ibu ini berkata bahwa Allah sungguh-sungguh memelihara hidupnya dengan sempurna. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendengar pujian kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus, saya sungguh teringat kepada iman daripada ibu ini yang luar biasa kepada Tuhan. Biarlah pujian ini boleh memberkati Bapak Ibu saudara dan saya. Mari kita resapi setiap kata-kata di dalam pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang
pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu, kita berdoa agar hidup kita boleh menjadi kesaksian yang nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Agar ketika orang-orang di sekitar kita melihat hidup kita, mereka boleh menyaksikan bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa agar lidah kita menjadi lidah seorang murid yang boleh memberikan, menguatkan, dan mendorong orang-orang yang sedang letih lesu di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajaib Kau Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu, kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar hidup yang kami hidupi hari ini adalah anak Allah yang hidup di dalam diri kami. Bukan lagi keakuan kami, bukan lagi diri kami ya Tuhan, tetapi sungguh Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Tuhan, pakailah setiap kami, supaya melalui hidup kami, orang-orang boleh melihat bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuat, Allah yang begitu luar biasa ajaib. Sehingga mereka boleh berkata bahwa luar biasa Tuhan, begitu mengasihi, begitu mencintai. Bapa, tolong biarlah hidup kami boleh menjadi jawaban bagi orang-orang yang sedang letih lesu. Biarlah lidah kami, perkataan kami boleh menguatkan, boleh mendorong, dan boleh membangkitkan semangat yang letih lesu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh bekerja melalui hidup kami. Sungguh ya Tuhan, Firman-Mu berkata bahwa di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan turun dan menyempurnakan. Kuasa menjadi sempurna, kuasa menjadi nyata Tuhan di dalam setiap kelemahan kami. Biarlah Tuhan, setiap kami malam ini Tuhan, boleh berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, pakai saya untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang gelap, dunia yang putus asa, dunia yang butuhkan pengharapan. Biarlah hidup yang kami miliki boleh menjadi jawaban bagi setiap orang yang sedang membutuhkan jawaban. Dan mereka boleh melihat Yesus sungguh hidup, Allah sungguh berkuasa. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita juga untuk berdoa. Secara khusus kita doakan para ayah, agar sebagai pemimpin di dalam keluarga, para ayah atau suami boleh menjadi pemimpin yang mengarahkan seisi rumahnya, seisi keluarganya untuk boleh takut kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk para ayah sebagai pemimpin keluarga, para suami agar boleh sungguh memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami bersatu hati berdoa untuk para ayah, untuk para suami ya Tuhan, agar boleh memimpin seisi keluarga untuk takut akan Tuhan. Tuhan tolong supaya para suami, para ayah boleh menjalankan perannya dengan baik. Hidupnya penuh dengan persekutuan dengan Tuhan. Hidupnya boleh takut akan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, seisi keluarganya pun boleh takut akan Tuhan. Janji firman-Mu Tuhan kami pegang, bahwa ketika seorang laki-laki hidup takut akan Tuhan, maka seisi keluarganya diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, agar para ayah, para suami sungguh boleh hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak Ibu, saya juga mengajak kita untuk boleh berdoa untuk kelompok-kelompok pemuritan yang ada di gereja kita. Jika kelompok-kelompok ini bertumbuh, efektif, dan kelompok-kelompok ini hidup, maka sungguh kelompok ini akan berdampak luar biasa bagi gereja kita. Mari kita bersatu hati agar Tuhan boleh menjamah setiap pemimpin-pemimpin kelompok, anggota-anggota kelompok GDG, supaya mereka sungguh-sungguh menghidupkan kelompok kecil ini dan juga boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami berdoa menyerahkan untuk setiap kelompok-kelompok pemuritan ya Tuhan di dalam gereja kami. Ada begitu banyak kelompok-kelompok kecil ya Tuhan, agar melalui kelompok-kelompok ini sungguh kasih Tuhan dinyatakan. Mereka boleh berbagi firman Tuhan. Mereka boleh berbagi kasih. Mereka boleh berbagi makanan, minuman. Mereka boleh berbagi semangat satu dengan yang lain. Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Ada mujizat terjadi sehingga kelompok-kelompok kecil ini boleh bertumbuh dengan luar biasa. Memberkati jemaat di Gloria. Bukan hanya di Gloria tetapi di seluruh Surabaya boleh terberkati oleh kehadiran mereka. Bapak, sungguh kami percayakan kelompok-kelompok pemuritan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu sungguh menerima setiap permohonan kita. Allah sungguh mendengar doa-doa yang kita naikkan. Ajaib kuasanya, ajaib mukjizat yang dilakukannya, ajaib perbuatannya. Maukah kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang bergumul dengan kesehatan. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang berputus asa karena pekerjaan. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang mengkhawatirkan tentang masa depan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita sejenak tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan, seperti pujian ini mengatakan bahwa Engkau begitu ajaib ya Tuhan. Maka itu yang kami aminkan. Kami berkata yes, kami berkata iya Tuhan. Kami percaya Engkau begitu ajaib. Sehingga ketika kami berjalan bersama-Mu, ketika kami melangkah bersama-Mu ya Tuhan, ketika kami mengiring Engkau, maka kami tidak akan goyah. Sebab kami tahu siapa yang kami percaya, sungguh Allah yang hidup, yang sudah datang dari surga ke dalam dunia untuk mendatangi kami, untuk menghibur kami, untuk melawat kami, untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami terkagum-kagum Tuhan, karena Engkau begitu ajaib, begitu dahsyat. Kami serahkan doa syafaat kami pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya kehendak-Mu, waktu-Mu adalah yang terbaik, di mana Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita, membuka hati kita,
agar kita sungguh-sungguh boleh merasakan jamahan kuasa Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Sungguh ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Kita akan sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Dengan lembut mari kita katakan kepada Tuhan, aku sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku sungguh mengasihi Engkau. Aku sungguh ingin merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah itu menjadi tujuan hidupku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh penginjil Nathanael Tamprin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami kepadamu pada malam hari ini. Kau boleh melihat hati kami, dan biarlah Engkau boleh berbicara melalui firman-Mu, sehingga hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan, dan sekiranya itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Kau boleh berbicara kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini saya akan mengajak saudara membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur nomor 105 ayat yang keempat. Mazmur 105 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sekali lagi, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya
selalu. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada malam ini. Berbahagialah saudara dan saya yang boleh membaca, merenungkan, dan yang juga melakukan itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah seorang dosen gereja di seminari, itu telah mengubah cara pandang saya tentang mempelajari sejarah. Saya ingat dia mengatakan sebuah kalimat yang berbunyi demikian. Mengingat dan menghafal sejarah itu penting. Tetapi mengambil pelajaran dari sejarah itu yang terpenting. Jadi saudara, mengingat dan menghafal sejarah itu penting, kata dia. Tetapi mengambil pelajaran dari sejarah itulah yang terpenting. Nah, di dalam bacaan kita Mazmur 105 ini, di sana kita menemukan sebuah catatan sejarah yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Dimulai dari zaman patriark, yakni Abraham yang dipanggil keluar dari negerinya untuk berangkat ke negeri yang Tuhan janjikan, ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Melalui Abraham, Tuhan juga akan menjadikan dia bangsa yang besar. Ayat yang ke-6 di dalam Mazmur 105, ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-42 menyatakan hal itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini sekali lagi berisi tentang catatan sejarah bangsa Israel. Dan dimulai dengan zaman Abraham. Lalu selanjutnya, saudara, kita melihat bagaimana Ishak anak Abraham dan Yakub yang kemudian melalui mereka berdua perjanjian Allah itu digenapi. Setelah itu beranjak kepada Yusuf anak daripada Yakub yang melaluinya Allah itu bekerja dengan cara-cara yang tidak terbayangkan untuk memelihara keturunan Yakub Israel. Mula-mula ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya lalu dia kemudian menjadi budak di Mesir, bahkan di dalam cerita-cerita yang kita saksikan. Dia sempat berada di dalam penjara terbelenggu. Nah, singkat cerita, saudara, Israel, Yakub kemudian itu tinggal di Mesir dan berjumpa dengan Yusuf. Lalu dari sejumlah orang kemudian mereka bertambah banyak jumlahnya. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-7 memberikan sebuah catatan bahwa orang-orang Israel itu beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Karena itu saudara, mereka kemudian diperbudak di Mesir. Lalu Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Nah, cara pembebasan yang dinyatakan di dalam catatan Mazmur kita itu dicatatkan melalui pemberian 10 tulah kepada bangsa Mesir yang dijelaskan di dalam ayat 27 sampai ayat 36 di dalam Mazmur 105 ini. Nah, selanjutnya saudara, diceritakan bagaimana Tuhan itu menuntun mereka masuk ke dalam sebuah perjalanan di padang gurun. Tuhan memberi perlindungan kepada mereka lewat tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan mereka makan lewat roti dan burung puyuh. Bahkan Tuhan memberi mereka minum air dari gunung batu. Nah, menariknya bagi saya saudara, di dalam bagian yang kita baca di dalam Mazmur 105 ini, penulis Mazmur tidak mencatatkan tinta merah atau kegagalan-kegagalan bangsa Israel. Seperti sifat mereka yang suka komplain. Seperti ketika mereka membuat patung lembu emas di kaki gunung Sinai dan seterusnya. Saudara, bukankah di dalam catatan sejarah hal-hal detail kita perlukan? Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa catatan detail sejarah itu penting. Namun yang jauh lebih penting daripada itu adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Nampaknya saudara, pemazmur ingin memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang kuat dari keseluruhan isi Mazmur ini, yaitu fokus kita hari ini bukan bicara tentang manusia, tapi fokus kita itu bicara tentang Allah. His story is His story. Sejarah itu tentang karyanya Allah. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji terhadap janji pemeliharaannya. Dia adalah Allah yang memelihara dan melindungi kita umatnya. Nah, pelajaran yang lain yang saya temukan adalah dia ingin kita selalu lebih condong untuk melihat perbuatan-perbuatan baik yang telah kita terima di masa lampau daripada penderitaan yang kita alami di masa kini.
Saudara, ini saya katakan karena sekali lagi kita tidak menemukan catatan kegagalan Israel yang dicantumkan di dalam Mazmur ini. Justru catatan perbuatan dan kebaikan Allah yang dituliskan kembali. Satu pelajaran terakhir saudara di dalam ayat 43 sampai 45. Di sana dikatakan, dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya melalui sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Saudara, bagian ini mengingatkan bangsa Israel. Kita sebagai umat Tuhan supaya kita tetap mengikuti ketetapan yang Tuhan berikan. Nah, pertanyaannya pada malam ini adalah bagaimana kita meresponi akan kesetiaan dan kebaikan Allah yang dinyatakan di dalam Mazmur ini dan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita kembali di dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang kelima, di sana kita mendapati 3 respon yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang pertama bagian A dan ayat yang kedua bagian A. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Pemazmur mengajak kita untuk meresponi dengan pujian. Saya menggunakan istilah to praise. To praise di sini artinya kita diajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang sungguh amat baik bagi hidup kita. Dia adalah Allah yang sudah menebus dan membebaskan kita dari dosa. Dan dia adalah Allah yang sudah menjanjikan kepada kita hidup yang kekal di sorga kelak. Nah, di dalam perenungan ini saudara, saya menemukan dan saya ingin menyampaikan sebuah hal kepada saudara. Alih-alih kemudian kita mengeluh dengan keadaan hidup kita yang susah sekarang ini. Saya mengajak saudara untuk mengingat dan mengucap syukur kepada Allah di dalam pujian penyembahan kita. C.S. Lewis satu kali pernah berkata demikian, pujian adalah kesehatan jiwa yang diperdengarkan. Atau dengan kata lain, bahwa tanda jiwa yang sehat dari seseorang ialah ketika hidup mereka dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah. Nah, respon yang kedua, saudara, yang harus kita tunjukkan, yang harus kita nyatakan, itu ada di dalam ayat yang pertama bagian B dan ayat yang kedua bagian B. Dikatakan perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kalau yang pertama kita harus memuji dia, to praise. Yang kedua saya mengatakan kita harus proclaim, to proclaim. Artinya apa? Kita menceritakan, memperkenalkan perbuatan-perbuatan Allah kepada orang lain. Saudara, Timothy Keller satu kali pernah berkata demikian. Terlalu sering kita diam tentang perbuatan-perbuatan dahsyat Allah yang sudah kita alami di dalam hidup ini. Kita berpikir bahwa dengan diam itu menunjukkan efek kerendahan hati. Justru itu keliru. Karena dengan diam kita sedang membuat orang lain percaya bahwa kita sering mengatasi masalah hidup ini dengan kekuatan diri sendiri. Jadi ajakan pemazmur yang kedua adalah to proclaim. Untuk menceritakan kepada orang lain di dalam perenungan saya pada malam ini adalah supaya orang lain bisa mengenal Allah kita. Allah yang hidup, yang sudah dan terus membuat kita kuat di dalam menghadapi masalah hidup ini. Nah, respon yang ketiga, saudara, di dalam bacaan kita ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di sana dikatakan bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Respon yang ketiga adalah to practice. Artinya kita diajak untuk terus-menerus melatih diri kita dengan sengaja di dalam mencari Tuhan. Saudara, hal ini muncul jelas oleh karena pemazmur menggunakan sebuah ide yang menunjukkan sebuah continual seeking. Di sana dia katakan carilah wajahnya selalu. Di dalam ide-ide tentang continual seeking ini ada sebuah pilihan yang sadar dari kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Lalu kita bertanya bagaimana kita sadar di dalam memilih itu. Saudara, saya teringat dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Di
Di sana dia berkata, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dengan kata lain, ini berarti bahwa kesadaran dari pihak kita untuk mencari Dia itu dimungkinkan terjadi karena anugerah Allah yang memampukan kita. Sola gratia. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu beranugerah kepada kita. Sehingga kita bisa mencari Dia. Hari ini saudara, kita perlu ingatkan diri kita. Bahwa kita ini adalah umat Allah yang oleh karena kasih karunia-Nya kita bisa ada sampai hari ini. Hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini tentang Allah yang sudah beranugerah bagi kita. Maka dari itu saudara, kita perlu meresponi anugerah Tuhan ini dengan terus memuji Dia. To praise. Kita menceritakan kebaikan-Nya kepada orang lain. To proclaim. Dan kita melatih diri kita untuk mengarahkan pandangan kepada Dia saja. To practice. Nah, kiranya renungan pada malam hari ini boleh terus mendorong, mengarahkan hati kita untuk boleh sadar kita adalah orang-orang pilihan Allah yang oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Mari saya mengajak saudara boleh mengambil waktu untuk teduh sejenak, meresponi akan firman Tuhan pada malam ini. Kita mau ingatkan diri kita bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh ajaib dan banyak bagi kita. Marilah kita isi hari-hari hidup ini dengan memuji Dia. Marilah kita isi hari-hari ini dengan menceritakan tentang perbuatan tangan-Nya. Dan marilah kita melatih diri kita untuk terus mencari Tuhan setiap waktu. Mari saya mengajak kita boleh teduh di hadapan Tuhan. Kita boleh meresponi akan firman Tuhan. Kita nyatakan tekad kita. Kita mau memuji Dia. Kita mau ceritakan tentang Dia. Kita mau mencari Dia setiap waktu. Tuhan, terima kasih. Kalau malam ini firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah umat Tuhan yang sudah menerima anugerah dan kasih karunia. Biarlah kami itu bisa meresponi dengan mengisi mulut bibir kami akan puji-pujian kepada Allah. Dan kami juga menceritakan perbuatan-perbuatan Allah kepada orang lain. Dan dengan sadar kami terus mencari Tuhan setiap waktu. Tuhan, tolong kami. Berkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Doa berkat yang disampaikan oleh Pendeta Lim Sindiong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan yang sudah beranugerah bagi kita. Dan marilah kita tetap bersemangat dalam hidup kita dan hidup memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian Bapa, terima kasih, dan kita akan menerima berkat. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya,
Dan dimanapun kita berada, boleh hidup menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh kebaktian doa selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.